Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menggali potensi diri kita dengan pertumbuhan kepribadian. Kita sudah belajar bagaimana kita melakukan pertumbuhan kepribadian harus dengan sengaja, lalu kita juga harus dengan sadar diri, kita bercermin pada diri sendiri dan melakukan perenungan. Dan kita tiba pada saat ini di aspek konsistensi. Berbicara tentang konsistensi adalah berbicara tentang disiplin di dalam melakukan pertumbuhan kepribadian. Banyak orang ingin dimotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Motivasi memang baik dan itu membuat kita menjadi bergerak. Tetapi hanya disiplinlah yang membuat kita bertumbuh. Jim Tressel berbicara, tanda keunggulan dan ujian kebesaran adalah konsistensi. Jadi, pada intinya, hukum konsistensi itu berbunyi demikian. Motivasi membuat kita bergerak, tetapi disiplinlah yang membuat kita bertumbuh. Tidak peduli betapa hebatnya bakat kita, tidak peduli banyaknya kesempatan yang kita peroleh. Bila kita ingin bertumbuh, konsistensilah kuncinya. Nah, bagaimana cara kita bertumbuh secara konsisten? Untuk menciptakan kedisiplinan dan konsisten agar performa kita baik, kita perlu menanyakan mengenai apa, bagaimana, mengapa, dan kapan kita melakukan peningkatan kepribadian kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahukah kita apa yang kita perlukan untuk bertumbuh? Jurnalis dan penulis George Lorimer berkomentar, kita perlu bangun setiap pagi dengan tekad bahwa jika kita pergi tidur nanti malam, kita tidur dengan rasa puas. Hal ini memang benar, tetapi penting juga untuk mengetahui kemana kita harus mengarahkan tekad tersebut. Kemana? Sudah dibahas di segmen sebelumnya. Kita membahas secara terperinci. Namun, tidak salahnya kita ulang bahwa kita harus mengembangkan diri sendiri kalau ingin berhasil. Seringkali orang-orang melihat orang-orang yang memiliki memiliki maksud hidup yang tidak konsisten di dalam kemajuan mereka. Mereka memiliki ambisi untuk berhasil dan mereka menunjukkan kecakapan dalam pekerjaan mereka. Namun mereka tidak dapat maju. Mengapa? Karena mereka mengira bahwa mereka dapat menguasai pekerjaan mereka dan tidak perlu menguasai diri sendiri. Inilah salah besarnya. Masa depan kita bergantung pada pertumbuhan pribadi kita. Memperbaiki diri kita sendiri setiap hari, memastikan masa depan yang dipenuhi oleh kemungkinan untuk kita. Ketika kita mengembangkan diri sendiri, kita mengembangkan cakrawala kita, perspektif kita, pilihan kita, kesempatan kita, dan potensi kita. Meningkatkan diri sendiri bukan hanya sekedar meningkatkan posisi atau kesuksesan pekerjaan kita. Itu bisa membuka masa depan kita, memberi kesempatan lebih banyak untuk kita raih.
E.M. Gray mengatakan, orang yang sukses memiliki kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang orang gagal tidak ingin lakukan. Orang yang sukses tidak suka melakukannya juga, tetapi ketidaksukaannya tunduk pada kekuatan maksud hidup. Semakin kita selaras dengan maksud hidup kita dan semakin berdedikasi kita untuk bertumbuh ke arah tersebut, semakin baik pula kesempatan kita untuk meraih potensi kita, mengembangkan kemungkinan kita, dan melakukan sesuatu yang berarti. Yang kedua, cara untuk bertumbuh dengan konsisten adalah, tahukah kita cara kita seharusnya bertumbuh? Untuk mengetahui cara untuk kita bertumbuh, ada 4 saran. Yang pertama, sesuaikan motivasi kita dengan tipe kepribadian kita. Tidak semua orang termotivasi dengan cara yang sama, oleh hal yang sama. Untuk memperoleh kesempatan agar dapat bersikap konsisten dalam pertumbuhan kita, mulailah dengan mengungkit tipe kepribadian. Ada banyak tipe kepribadian, tapi tipe kepribadian yang klasik saja yang diajarkan Florence Lee Tower, yaitu tipe kepribadian pertama adalah pragmatik. Ini orang yang bersikap santai dan mudah disukai. Kelemahan mereka adalah cenderung mereka tidak berubah. Nah, jika kita pragmatik, bagaimana motivasi diri kita sendiri dengan menemukan nilai dalam apa yang kita lakukan? Jika seorang pragmatik melihat nilai dalam melakukan sesuatu, mereka dapat menjadi orang yang paling gigih. Artinya mereka keras kepala dibanding tipe-tipe kepribadian lainnya. Di ujung yang berlainan dari pragmatik dalam spektrum kepribadian adalah kolerik. Kekuatan kolerik adalah mereka mudah memimpin dan cepat membuat keputusan. Tetapi kelemahannya, kalau mereka tidak memimpin, mereka menolak untuk berpartisipasi. Jika kita seorang kolerik, bagaimana kita membangkitkan motivasi dalam diri kita? Dengan memusatkan perhatian pada pilihan-pilihan yang dapat kita buat. Setiap orang memimpin pertumbuhannya sendiri. Pilihlah bagaimana kita dapat bertumbuh dan tekunlah di situ. Tipe kepribadian yang paling menyukai kesenangan adalah orang sanguin. Mereka sering menjadi sumber kemeriahan dalam sebuah pesta. Kelemahannya, mereka sering kehilangan fokus. Jika kita seorang sanguin, bagaimana kita memotivasi diri sendiri untuk bertumbuh? Dengan menjadikannya permainan. Bila itu tidak mungkin dilakukan, berikanlah upah pada diri sendiri setiap kali mengalami keberhasilan. Tipe kepribadian terakhir adalah melankolis. Ini adalah kehidupan para perfeksionis. Perhatian pada rincian adalah kekuatan mereka, tetapi mereka takut membuat kesalahan. Jika kita seorang melankolis, bagaimana kita memotivasi diri melampaui ketakutan tersebut dengan memusatkan perhatian pada sukacita, mempelajari rincian, dan potensi untuk mengembangkan suatu tingkat kemahiran atas subjek kita. Tipe kepribadian penting, terutama untuk kita mengetahui kekuatan kita. Lalu yang selanjutnya, cara kita bertumbuh secara konsisten adalah mulailah dengan hal yang sederhana. Kesalahan nomor 1 yang dibuat orang yang baru belajar adalah mereka ingin mengejar pertumbuhan terlalu banyak dengan berusaha. Hasilnya biasanya putus asa. Jika kita terlalu banyak berusaha terlalu awal, hampir dipastikan kita tidak akan memperoleh hasil yang diinginkan. Bisa memadamkan motivasi. Rahasia membangun momentum motivasi adalah memulai yang kecil dengan hal yang sederhana. Pemilik industri Ian McGregor berkata, "Saya bekerja menggunakan prinsip yang sama.
dengan yang dipakai oleh para pelatih kuda. Anda memulai dengan pagar rendah, meraih target yang mudah dan meningkatkannya sedikit demi sedikit. Penting dalam manajemen untuk tidak pernah menuntut orang supaya mencoba meraih sasaran yang tidak dapat mereka terima. Jadi, jika kita ingin bertumbuh, jangan mencoba untuk menang besar. Cobalah untuk menang kecil. Andrew Wood menegaskan, banyak orang melakukan kesalahan dalam mencoba meraih sasaran mereka karena terus-menerus mencoba meraih hasil yang besar. Sikap, jawaban yang manjur tiba-tiba mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Masalahnya adalah bahwa hasil yang besar tersebut tidak akan terjadi tanpa sejumlah besar hasil yang kecil terlebih dahulu. Sukses dalam sebagian besar hal tidak didapat melalui goresan takdir raksasa, melainkan melalui kemajuan sederhana yang meningkat sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga, bersabarlah. Tadi dikatakan karena kita mengalami proses, maka kita perlu bersabarlah. Penyair Persia Saadi menyarankan bahwa milikilah kesabaran. Segala sesuatu memang sulit sebelum menjadi mudah. Itulah nasihat yang bijaksana. Sebagian besar orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan adalah karena mereka terlalu cepat menyerah. Setiap hal yang berharga dalam hidup membutuhkan dedikasi dan waktu. Orang-orang yang bertumbuh dan meraih yang terbaik adalah mereka yang memanfaatkan kekuatan kesabaran dan ketabahan. Lalu yang keempat, hargailah prosesnya. Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri sebagai seorang pelajar adalah membutuhkan kemampuan untuk menghargai dan menikmati proses pertumbuhan. Itu akan memakan waktu lama. Jadi kita sebaiknya menikmati saja perjalanannya. Salam untuk konsistensi, disiplin di dalam melakukan pengembangan pertumbuhan kepribadian. Dan salam sehat senantiasa dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Dari saya, Mr. Sorchan.